Jual beli kredit sebetulnya normal saja. Jual beli ini sistemnya dua. Ada yang cash, ada yang kredit. Boleh-boleh. Untuk membedakan riba dan non riba gampang. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Mirqat Su'udit Tasdiq, pada mensyarahi kitab yang punya doa, ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna, namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad. Nama kitabnya Sulamut Taufiq, Abdullah Sulamut Taufiq kitabnya namanya. Ulama besar dari Yaman, wali paling gedenya wali. Itu anak cucunya tuh yang jadi DPD Banten, Habib Ali. Iya, orang suka sebut Bento. Bento tuh Bintohir. Bento. Bintohir. Itu cara membedakannya gampang antara riba dan non riba. Caranya begini. Ahallallahu al-bay' wa harrama riba, kata Syekh Nawawi. Kita punya duit 10.000, pengen jadi 15.000. Ada dua cara. 10.000 pengen jadi 15.000. Cara pertama, ini Ustaz Ali aja jadi contoh. Saya beli gelas. Ini modalnya 10.000. Ustaz Ali pengen ngasih kado buat bininya. Ini gelasnya cantik. Berapa? 15.000 kata saya. Dia ridho, mau, demen. Karena ngambil untung tanpa batas dalam Islam selama orang itu ridho. Hanya ada etika bisnis, bukan prinsip bisnis. Boleh saja 50% nggak apa-apa. Baik, mau. Maka saya punya duit 10.000 menjadi 15.000. Ada plus 5.000. Ada cara kedua. Ustaz Darmawan mau minjem duit dong buat tambahin modal. Berapa? Biar gampang aja, yang kecil lagi, 10.000. Kata saya, kalau mau balikinnya 15.000 nggak apa-apa. Kata dia nggak apa-apa. Kata dia, baik, maka duit saya dari 10.000 menjadi 15, selisih 5.000. Yang pertama sama Ustaz Ali tuh namanya dagang. Namanya sebab ada barang yang diterima oleh dia, yaitu gelas. Maka 5.000 ini imbalan dari penukaran barang. Namanya jual beli. Yang kedua, dengan Ustaz Darmawan 10.000 jadi 15.000, namanya riba. Karena bayar waktu. Nggak ada barang yang diterima sama dia. Ada nggak? Nggak ada. Kecuali waktu, tempo. Itu tempo bukan punya dia, bukan punya saya, punya Allah. Itu namanya riba. Namanya riba. Maka jual beli motor. Ada motor yang diterima nggak? Ada. Ada motor yang diterima sama kita. Tapi masalahnya cashnya 10 juta, pas kredit 15 juta. Kok selisih 5 juta? Bukan selisih, itu Anda sempit cara memahami Islam. Transaksinya bukan begitu. Transaksinya, kami jual motor ini seharga 15 juta dengan diangsur sekian tahun, sekian bulan, 48 bulan, 11 bulan, 23 bulan. Dengan sistem DP cicilan pertama, maka 11 bulan, enggak 12 bulan, karena DP cicilan pertama. Maka menjual motor 15 juta, dia setuju dengan 15 juta nih motor saya kasih, saya dapat 15 juta, enggak apa-apa. Namanya jual beli. Bagaimana dengan kredit uang? Begitu, pinjam uang istilah orang. Ini ada dua, ada kredit produktif, ada kredit konsumtif. Kalau kita usaha, minta suntikan dana untuk usaha, ini namanya qirad.
Namanya qirad, bagi hasil. Begini contohnya, biar gampang, biar kita jangan subjektif memahami sesuatu dalam agama. Contoh nih, saya pengusaha, butuh suntikan dana. Nih bapak-bapak yang ngaji nih semuanya, bapak ibu nih orang kaya raya, duitnya banyak, miliaran. Saya minjem dana karena kurang biaya bisnis saya, minjem 2 miliar sama bapak-bapak nih, masing-masing nih sama ibu nih, satu orang saya pinjam 2 miliar buat nambah usaha saya. Saya mau tanya, mau nggak dibalikinnya lagi 2 miliar? Saya tanya dulu nih, mau nggak? Tuh, nggak mau. Enakan dulu, lu usaha makin maju, gua segitu. Maka Islam kasih solusi, namanya qirad, bagi hasil. Ini disebut kredit kredit produktif bahasa modernnya. Kita minjem buat makan, minjem buat makan, ada lebihnya. Ini namanya kredit konsumtif, haram. Kalau konsumtif kita harus tahu mana produktif, mana konsumtif. Sebab bank lembaga profit, bukan lembaga sosial, bukan kayak Baznas, bukan badan sosial. Lembaga profit, mencari keuntungan. Profit itu apa sih ya? Usaha. Orang usaha tuh cari untung, usaha. Oleh karena itu nggak ada pinjaman sosial. Kalau minjem buat bayar anak sekolah di bank, itu kenakalan petugas bank, bukan peraturan perbankan. Salah dia. Maka kita harus paham kredit produktif kalau uang bentuknya, atau kredit konsumtif. Kita harus paham. Adapun jual beli, judulnya aja jual beli, hanya disebut leasing. Kenapa? Jual beli, sewa dia. Begitu, nanti kalau udah lunas bakal dikasih. Itu hampir rata. Rumah-rumah yang kita beli itu di komplek-komplek tuh kredit. Kata kita riba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh sumurnya juga riba sumurnya. Kita wudhu buat tahajudnya susah amat hidup. Kayak gitu-gitu amat. Udah dah. Jadi susah-susah kayak gitu. Enggak apa-apa. Kalau jual beli kredit silakan saja. Itu alhamdulillah bini kita punya piring, punya sendok, boleh tanya sama dia. Itu hasil kredit sama orang Tasik. Punya panci, bener nggak? Ya Allah, ngarepin dari laki susah banget ngartinya, bener nggak Bu? Iya tuh, begitu, nggak apa-apa dah. Tuh, iya lagi, siapa yang jadi iya kencang itu ya? Saya nggak paham tuh bininya siapa ini. Jadi kita harus tahu. Ala kulli hal, kurang lebih demikian. Panjangnya bukan di luar sini, harus memanjangkan dengan dalil-dalil yang panjang tentang istismar. Bagaimana? Namanya bit taksid, jual beli kredit. Itu ulama banyak tulis lah di dalam disertasi, tesis mereka, banyak tulis dengan dalil-dalil yang konkret. Kita jangan dibikin bingung dalam hidup nih, bingung yang kayak gitu nggak apa-apa. Kredit cash saja kadang keliru. Cash, ada orang jual beli COD, tahu COD? Apa COD tuh? Cash on delivery. Apa itu COD? Bagaimana itu? Ya Allah, ada COD ini baru, enggak dari dulu. Bukan baru, dari dulu. Cuman mengurangi yang dulu. Ada bayar di tempat. Ini apa hukumnya? Ya Allah. Saudara pernah makan di warteg? Hah? Sering. Pernah apa sering? Sering. Itu bayarnya udah masuk perut, baru bayar atau bayar dulu sebelum dimakan? Itu lebih parah dari COD. COP.
Cash on perut. Udah masuk perut baru bayar. COD mau baru keterima doang, belum masuk perut. Yang masuk perut aja boleh, apalagi COD. Ini kan judul-judul aja deh yang kayak begitu. Enggak apa-apa. Yang penting tidak menyalahi hukum syariat. Enggak apa-apa. Udah dari dulu di kitab kita banyak, jual beli online apa, udah banyak di kitab-kitab. Cuman judulnya aja baru, judulnya baru sama aja. Yang nggak kayak begitu. Ala kulli hal, kredit, jual beli kredit silahkan. Itu lebihnya enggak ada lebih. Transaksi kita, otak kita yang salah. Dia jual beli dengan diangsur, begitu. Jadi kalau cash 10 juta, ini kredit 15 juta. Maknanya begini, saya jual ini barang seharga 15 juta dengan dibayar diangsur sekian sebulannya begitu. Enggak apa-apa. Alhamdulillah bekas itu bini kita punya seragam. Tuh kredit kalau ngaji nyetor, seragam. Begitu nggak Bu? Ya Allah, iyanya kenceng lagi tuh, istri siapa lagi tuh ya. Alhamdulillah lakinya jarang beliin seragam, punya banyak. Tuh begitu tuh. Ada aja. Itu kredit. Cuman kagak bunyi doang. Kalau bunyi kredit begitu, belum lunas begitu. Makanya ketika seorang suami bininya ngomong, "Bang, alhamdulillah apa? Di kampung kita nih ada majlis taklim baru lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Loh, ada majlis taklim lagi yang kemarin belum lunas seragamnya. Ini mau ngutang lagi. Tuh, gara-gara begitu tuh. Kredit. Enggak apa. Selama kita mampu bayar, silakan saja. Enggak apa-apa. Bujangan aman. Wah, bujangan aman. Enak tadi bujangan nih. Gitu. Tadi habis dicela Abu Darmawan itu. Wah Allah. Dah ini aja dah. Segini aja ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab.